Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Beelzebub. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Berangkat sekolah, Bel tumben-tumbenan berisik terus di sepanjang perjalanan. Entah lagi senang atau lagi apa, gak tahu dah itu bocil. Di sana Aoi sedang memantau kelakuan si Oga dari kejauhan. Cuma ada nenek yang mengganggunya. Sementara itu terlihat ada guru baru yang siap mengajar di sekolahan tersebut. Pas Oga nyampe sekolahan kini, dia tiba-tiba aja jadi populer anjir. Terutama si Bel, jadi banyak yang ngedeketin dan ada dua cewek datang kepadanya yang pengen melihat atraksi seperti kemarin itu. Di sana si Awi dipusingkan sama si nenek yang terus membuntutinya. Dia ngomong aja kalau masih penasaran sama kejadian si Oga kemarin. Di depannya nampak rame banget, katanya Oga mau atraksi lagi. Awi cepat-cepat ke sana, yang ternyata Oga juga masih bingung, dia sebenarnya kagak mau. Ini si Purwici selalu saja cari perhatian orang. Dia menyuruh Oga buat melakukannya lagi, cuma dia kagak mau. Sebenarnya dia kagak peduli juga kalau ketahuan itu kekuatan iblis, karena maksa Purwici ditonjok sampai mental kayak gitu. Mereka sangat senang, padahal itu kekerasan biasa. Tak lama ada Ijuma lewat, Awi langsung menghampirinya untuk menanyakan atraksi kemarin. Dia masih kagak yakin kalau itu cuma bagian dari atraksi. Tapi Ijuma masih menutupi itu dan mengalihkan pembicaraan kalau si Awi suka sama si Oga. Di tengah lagi ngobrol, nenek mengganggunya lagi. Dan berbarengan dengan Bel masuk sekolah, Ijuma berpikiran kalau Awi punya insting yang bagus. Di sisi lain ada Nanami, nampak dia sama si Tojo udah saling mengenal satu sama lain. Tojo ke situ mau mengajak ribut si Ijuma karena urusannya belum selesai. Guru-guru auto panik ketika mendengar kalau ada keributan lagi di atap sekolah. Guru baru tadi bersiap bakalan memberhentikan mereka. Di atas sana udah ada 3 orang. Oga juga pengen nyelesain urusannya. Ijuma meminta keduanya nyerang dia. Alhasil pas mau diserang, orang tadi datang dan langsung membasmi ketiga orang itu dengan satu pukulan. Setelah itu Oga dan Tojo dibawa ke kelasnya. Nampak mereka berdua udah kagak sadar sama sekali. Dan orang tadi adalah wali kelas SMA Ishiyama bernama Saotome. Dia lulusan sekolahan yang sama. Awi masih bertanya-tanya karena sebelumnya belum ada pemberitahuan kalau ada guru baru. Di situ dia ngomongin si Awi yang membuat si nenek merasa kesal. Saotome jabanin, tapi dia masih sabar. Yang anehnya dia meminta murid-muridnya untuk ikutan ribut juga. Oga dan Tojo masih seperti itu. Ketika Saotome keluar, Aoi menanyakan terlebih dahulu apa yang terjadi sama si Oga. Saotome mengalihkan dengan percintaan Aoi. Karena kesal digituin terus, Aoi bakalan nyari tahu sendiri. Si Bel udah kesel banget, si Oga masih belum sadar juga. Hingga akhirnya dia tonjok seperti itu, barulah Oga bisa sadar kembali. Dia ngomong sama si Purwici kalau dia ditonjok sama Saotome. Baru kali ini ada tonjokan sampai dia begitu. Apalagi Saotome kini jadi wali kelasnya. Ketika dia mau ke si Tojo, dianya udah keluar duluan. Tojo mencari wali kelas tersebut, namun malah bertemu dengan Nanami. Mereka berpikir Saotome adalah panutannya sewaktu kecil. Takumi dibuat lega karena tugasnya sebagai wali kelas SMA Ishiyama udah selesai. Karena udah ada penggantinya yaitu si Saotome. Dia kelihatan senang begitu mendengarnya. Saotome menuju ke atap gedung sekolah. Ada semacam portal gitu di sana. Katanya berbahaya kalau enggak dia netralisir. Aoi ada di bawahnya yang lagi investigasi. Dia merasakan kalau lantainya itu terbakar beneran. Udah kagak mungkin lagi kalau semua itu adalah atraksi. Si Saotome mengeluarkan Jebul Blast gitu. Orang-orang yang punya insting yang bagus pasti merasakan kekuatan tersebut. Aoi langsung melihat kekuatan itu dan pengen melihat lebih dekat lagi. Sesudah selesai si Hilda datang. Dia berpendapat kalau Saotome adalah anggota dari Behemoth.
Langsung aja dia menyerangnya dan mengingatkan si Saotome untuk tidak menyakiti si Oga dan Bell. Tapi itu orang malah menggoda si Hilda hingga Hilda pun marah sampai mengeluarkan energi hitam gitu. Aoi kaget melihat aura-aura tersebut. Langsung aja Hilda menyerangnya. Kekuatannya lumayan membantu sampai dia mengeluarkannya lebih besar lagi. Saotome mengeluarkan jebel blastnya lagi. Entah gimana sampai Hilda terkunci seperti itu. Lalu dia mengingatkan Hilda untuk membuat si Oga cepat-cepat kuat. Kalau enggak Oga dalam bahaya. Sementara itu Oga baru mau nyamperin tapi udahan gelutnya. Si Saotome itu akhirnya mau pulang, tapi malah dia bertemu dengan si Oga. Oga masih kagak terima dapat tonjokan seperti itu. Dia pengen tahu siapa Saotome ini. Dia cuma menjawab kalau dia gurunya, lalu menghilang seketika. Esok harinya si Saotome ngajar lagi. Kini dia semaunya aja mau belajar apapun, padahal bukan pelajaran untuk hari ini. Terus nyuruh si Oga pula yang menjelaskan entahlah ini pelajaran apaan. Sepulangnya sekolah si Furuichi lupa HP-nya ketinggalan, dia mau mengambilnya dulu. Terus ada Aoi yang mengajak si Oga untuk mengobrol terlebih dahulu. Alhasil mereka ngobrol empat mata. Aoi pengen mengetahui siapa si Bell ini. Dia tahu kalau Bell bukan anak Oga ataupun Hilda. Oga mau dimulai dengan nama asli si Bell. Tapi dia lupa gitu namanya siapa karena panjang seingat dia. Sampai mikir ke sana kemari, Furuichi yang melihat mereka berduaan kaget. Dia kira lagi ngungkapin perasaannya. Pas dia dengerin lagi ternyata lagi bahas soal si Bell. Dia baru menyadari kalau Aoi pasti menanyakan kejadian waktu itu. Oga sendiri udah bingung banget yang akhirnya nyuruh si Bell untuk menjelaskannya sendiri. Lantas pasti bingung dong, orang masih bayi ya kan. Furuichi pun langsung muncul dan memberitahu kalau tindakannya itu bodoh. Masa bayi disuruh memperkenalkan diri. Furuichi yang tahu namanya juga sebenarnya dia lupa. Tahu nama depannya doang. Setelah berdebat masalah nama, Oga menyuruh buat ngasih nama lagi buat si Bell di situ juga. Karena tindakannya itu membuat si Bell nangis dan kecewa. Tak lama kemudian ada seorang cewek di sana. Dikira itu si Hilda, ternyata bukan. Furuichi dibuat pingsan sama dia, lalu dia mendekati si Oga. Aoi kira dia bakalan menciumnya. Tiba-tiba aja Hilda muncul dari atas. Orang itu bernama Yolda. Sebenarnya Yolda cuma ada urusan sama si Hilda doang. Namun temannya bernama Isabella dan Satara menyuruhnya untuk berhenti. Yang mengejutkannya lagi adalah ada seorang lagi yang lain, yaitu kakak daripada si Bell ini. Dia adalah Anne. Dia diperintahkan bapaknya untuk ke situ juga. Nampak dia manja banget. GG-nya Isabella bisa mengubah foto jadi kenyataan. Setelahnya barulah cerita kalau si Anne ini diperintahkan bapaknya buat menghancurkan umat manusia. Padahal udah dikasih tahu kalau si Bell udah ditugaskan di bumi. Tapi si raja berasa lama soalnya masih bayi. Jadi dia menyuruh Anne untuk mempercepatnya. Aoi yang di sana dikasih tahu kalau Hilda sama orang-orang di situ semuanya iblis. Harusnya Oga kagak boleh ngomong begitu. Lalu Aoi dibuat salah tingkah sama Yolda kalau Aoi suka sama si Oga. Pas mau kabur dia dibuat pingsan lagi sama si Yolda. Ketika mau meneruskan pembicaraannya lagi, Anne pengen pindah tempat ke tempat yang enak. Ditambah dia pengen ada keripik kentang kesukaannya. Yang akhirnya tempat yang dipilih itu adalah rumahnya si Furuichi. Furuichi sendiri marah-marah kenapa di rumahnya. Oga takut kalau di rumahnya nanti bakalan ada ledakan. Tak lama adiknya datang membawa teh. Dia aneh siapa orang-orang ini. Apalagi itu orang ribet banget pengen ini dan itu. Apalagi keripik kentang harus ada mulu. Sesudahnya diterusin lagi lah ceritanya. Intinya si Anne disuruh bapaknya ke situ untuk menghancurkan umat manusia. Jadi Hilda beranggapan kalau dia dipecat dan lain-lain. Tapi katanya enggak, malah Anne ini mau mengajak si Bell untuk bekerja sama. Bell sendiri malah bercanda dan melemparinya dengan es batu. Lantas si Anne langsung nangis begitu sambil mengeluarkan aura api yang sangat panas. Pelayannya mencoba untuk Anne supaya kagak nangis, kalau nangis bisa bahaya.
bisa bikin lautan api nantinya. Mereka berusaha biar si En kagak nangis lagi, sampai harus mengorbankan koleksinya si Purwichi. Padahal kagak ngaruh semuanya. Terus Isabella baru ingat kalau si En ini suka banget sama yang namanya main game. Karena kebetulan si Purwichi punya, jadi dia hidupin dah. Akhirnya mereka berhasil membuat si En kembali tersenyum. Dia ngaku-ngaku kalau dirinya seorang gamer. Katanya dia udah mencoba beberapa game dan konsol di dunia iblis. Tapi di situ Purwichi punya yang terbaru, yaitu PS2. Pas dimainin senangnya bukan main itu orang. Tapi masih belum terbiasa sama controller yang sering dia pakai. Tak lama setelah itu Bell menantang kakaknya untuk bayuan. Si En pun menerimanya. Baru dimulai aja kedua orang itu udah kagak jelas mainnya. Yang dikata gamers pun pusing ngegerakinnya gimana. Alhasil di situ tanpa diduga si Bell menang. Nah dia mau nangis lagi tapi En terharu sama game-game yang ada di situ. Dia pengen main game yang lainnya dan mempending misinya untuk menghancurkan umat manusia. Setelah itu En berencana untuk ke tempat bermain terlebih dahulu. Sementara itu si Oga, Hilda dan Aoi pulang bareng. Nampak di sana Oga dikacangin sama kedua orang itu. Jadinya Oga nyuruh Bell untuk bernyanyi saja sambil Hilda berpikir jika En ada di sana berarti Behemoth juga bakalan ke situ. Dia harus waspada. Tak lama Aoi mau sampai sini dianterinnya. Terus si Purwichi merasa lega kalau Oga dan yang lainnya udah pada pulang. Dia baru keinget kalau kasurnya itu bekas si Aoi. Dia terpikirkan untuk memakainya, mungkin masih kerasa anget-angetnya. Tapi keberuntungan tidak berpihak sama orang ini. Kasurnya dipakai sama si Om Besar. Besoknya si En sedang bermain di game center. Pelayannya memperlihatkan tempat bermain yang sangat bagus banget. Alhasil si En pengen ke sana. Di sisi lain, Aoi merasa kalau dirinya bingung setelah mendengar kalau Hilda dan yang lainnya itu seorang iblis. Apalagi dengan adanya si En datang ke situ. Tapi dia dapat titik terang kalau Hilda emang bukan istrinya si Oga. Nenek sendiri merasa Aoi yang pengen ketemuan sama si Oga kemarin, mungkin mereka sudah berpacaran. Dia langsung aja ke si Oga untuk bertanggung jawab. Kazuya dan Ajusa yang melihat itu harus diadakan double date, biar Oga dan Aoi kelihatan dekat. Tak lama si Om Besar datang. Dia bakalan ngasih solusi soal ngedate. Si En sudah bersenang-senang di tempat hiburan yang pelayannya maksud. Si Kazuya Ajusa bersama Purwichi dan si Om Besar juga ada di sana untuk melakukan double date. Si Om bakalan ngajak si Oga juga biar triple date. Dia datengin lewat dimensi miliknya. Karena udah ada di sana jadi mereka main-mainlah di tempat itu. Bell menaiki sebuah odong-odong sambil menceritakan yang sebenarnya si Bell ini. Ia temukan di mana. Di situ si Aoi terhibur mendengar si Oga bercerita. Purwichi dibuat iri melihat itu. Tak lama kemudian si En datang ke tempat itu juga. Dia pengen naik odong-odong yang sedang dinaiki si Bell. Bell sendiri tentu kagak mau memberikannya gitu aja. Karena kakaknya sok kuat jadi Bell lempar aja pakai es krim yang dia pegang. Jadi auto mau nangis dah. Mereka cari cara lain supaya si En ini kagak mau nangis lagi. Kalau sampai nangis bisa bahaya. Akhirnya dia bisa diredakan dengan ingin menaiki permainan roller coaster yang sangat tinggi itu. Yang lainnya juga jadi ikutan. Oga mau nggak mau harus ikut karena si Bell pengen ikutan juga. Awalnya sih emang biasa aja. Tetapi ketika makin naiknya lagi En udah mulai mau nangis. Ketika udah ke bawah apalagi menyeramkan banget. Untungnya ada si Om Besar jadi dipindahkan mereka ini. Turun dari sana orang itu masih sok kuat banget anjir. Terus si Yolda berterima kasih sudah ditolongin, ada si Hilda juga di sana. Yang datang pengen ngurusuh doang sama si Yolda. Mereka tidak fokus sampai kagak tahu kalau si En pergi dari tempat tersebut. Mereka semua auto panik dan langsung aja daripada ribut-ribut mending mencarinya secara berpencar. Ketika sedang mencari kemana-mana ini orang masuk ke rumah hantu. Aoi kira dia bakalan berani kalau sama hantu doang, tapi mungkin jump scare-nya itu yang membagongkan dan alhasil mereka cepat-cepat masuk.
Si En udah mulai ketakutan. Setelah masuk ke situ, Oga dan yang lainnya nyuruh hantu-hantunya itu untuk keluar sambil mengancamnya seperti itu. Tak lama ada si Tojo juga anjir di situ. Dia kerja apaan aja jadi anjir. Dia menantang si Oga. Kalau Tojo pengen bertarung, Oga siap-siap aja nih. Tapi Aoi kagak bakalan hal itu terjadi. Soalnya aura para si En udah terasa sama si Furuichi. Jadinya Aoi mengeluarkan skillnya sehingga tempat tersebut hancur. Dan En kagak menangis lagi. Udah beban banget ini juga kakaknya. Kagak jauh beda sama si Bel. Sore harinya mereka bakalan pulang. Tapi sebelum itu pelayannya memperingati kalau si En kesini mau kerjasama dengan si Bel. Dilihat sekarang Bel nampak kagak mungkin bisa gabung karena ada Oga seorang manusia. Intinya beda visi lah gitu. Ini juga kesempatan untuk jadi penerus bapaknya. En juga mengingatkan jangan kaget kalau semisal ada divisi pilar 64 Behemoth yang bakalan menyerangnya. Lalu dia pun pergi dari sana dan mau ke tempat bermain yang lainnya. Singkat cerita, Oga lagi tiduran sama si Bel. Dia keinget perkataan si Isabella sore itu. Tak lama Furuichi datang membawa roti rasa coklat strawberry. Karena kesal dia tonjok rotinya. Aoi masih mikirin tentang iblis. Seketika angin berhembus kencang. Sementara si Tojo yang mau masuk ada si Nanami. Yang mau memberitahu kalau surat tantangannya sudah sampai ke si Izuma. Tojo yakin kalau Izuma kagak bakalan nolak tawarannya. Di situ Nanami merasa kalau Tojo dari dulu kagak berubah. Mereka sudah temenan sejak kecil ternyata. Di sisi lain si En lagi main dingdong di game center. Dia kalah mulu di sana. Yang jadi lawannya adalah si Kanjaki. Dia kesel banget menang terus beberapa kali. Mau main lagi uangnya si En udah habis. Kanjaki minta ganti lawan. Di situ juga ada si Hime yang ujungnya pada ribut itu orang berdua. Lalu Hime menyuruh En pergi dari sana dan juga menyarankan untuk bermain game online saja. Dia menjelaskan game online itu apa sampai capek kayak gitu. Setelah diceritakan si En bergegas dari tempat tersebut. Sepulang sekolah, Oga dikagetkan sama Hilda yang lagi masak roket khas manusia. Dia pengen mencobanya. Emaknya nyuruh Oga membantunya juga. Awalnya dia nolak karena harus pakai celemek gitu. Setelah diancam adiknya baru dia mau. Dikala sedang membantu, Bel nampak senang. Cuma lagi-lagi Hilda menambahkan bahan aneh. Jadi merah seperti itu. Jadi kentangnya pada layu. Emaknya nyuruh untuk pergi ke pasar membeli bahan-bahan. Oga kagak mau kalau enggak sama si Hilda. Hilda pun mau ikut juga. Aoi masih mencari tahu tentang iblis itu seperti apa. Namun belum ketemu juga. Nah ketika dia lagi baca ada si Izuma yang memberitahu si Aoi kalau ada beberapa hal yang harusnya jangan mau tahu tentang iblis. Lalu dia pun pergi dari situ. Di perjalanan si Oga sama si Hilda mengobrol. Tumben-tumbenan si Hilda ini mau membuat kroket dunia manusia. Kata Hilda itu buat si Bel dan rasanya enggak buruk juga. Tak lama setelah itu mereka berdua bertemu dengan si Aoi jadi pulang bareng. Di sisi lain Tojo sedang menunggu kedatangan si Izuma. Si Nanami udah kedinginan seperti itu. Jadi Tojo kasih jaketnya kepada si Nanami. Dia kira Tojo selalu seperti ini kayak dulu. Tak lama Izuma pun beneran datang ke tempat tersebut. Si Aoi yang pulang bareng penasaran kalau iblis makannya apa. Apa kroket suka atau enggak? Si Oga ngomong kalau itu makanan favoritnya si Bel. Jadi sama aja sebenarnya. Tak lama si Aoi pun harus pulang terpisah karena beda jalan. Sebelum itu Hilda menawarkan kepada Aoi, kan dia mau bikin kroket, dia mau si Aoi mencobanya nanti. Aoi pun mau mencobanya. Setelah maju sedikit di sana terdapat bayangan hitam gitu yang membuat Hilda dan Oga punya firasat buruk. Lalu mereka berdua didatangi bayangan tersebut. Lalu membentuk manusia. Dia adalah pilar 8 divisi 34 Behemoth bernama Hekados. Hilda gak nyangka bisa secepat ini datangnya. Hilda memberitahu kalau orang ini kuat banget. Jadi dia menyuruh Oga harus hati-hati. Apalagi orang itu mau menggunakan si Aoi untuk membuat kontrak sama seperti Oga dan juga Bel. Karena dia melihat si Aoi ini cukup kuat. Jadi layaklah dia mengontrak si Aoi. Sementara itu Tojo dan Izuma udah setengah jalan ributnya. Mereka baru aja mau memulai mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing.
Tapi Izuma lebih cepat mengeluarkan kekuatannya. Ada semacam bayangan macam Hilda gitu yang mengelilingi tubuhnya. Hal itu membuat si Tojo bingung, itu apaan? Hilda pengen bergegas, ini gak bisa dibiarin. Hilda mengajak si Oga untuk bekerja sama, untuk mengambil si Aoi kembali. Si Oga masih aja nggak serius. Sudah Hilda ingetin pun Oga tetap kagak mau denger. Hingga akhirnya setelah adanya paksaan, Oga mau menuruti strategi si Hilda. Dia langsung aja mengeluarkan Jebel Blast-nya. Tapi serangan itu bisa dipatahkan dengan sangat mudah. Hilda muncul dari belakang si Hekados, lalu melepaskan si Aoi gitu aja. Tapi dia sendiri yang terkena serangan si Hekados. Ternyata dia dari awal sudah mengincar si Hilda ini. Hilda tergeletak seperti itu. Hekados melakukan ini demi si Tuan N, atau kakaknya si Bell. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yamata nih, bye-bye.